Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Febriani dengan NIM 23320111021 dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Internasional. Saya akan sedikit memaparkan materi tentang kasus yang menarik dalam pandangan hukum internasional, yaitu kudeta Myanmar. Kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari 2021 merupakan puncak dari ketegangan politik yang telah berlangsung lama di negara tersebut, yang berakar dari ketidakpuasan militer terhadap hasil pemilihan umum. Kudeta ini terjadi setelah pemilihan umum pada 8 November 2020, di mana Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi meraih kemenangan telak, memperoleh 396 dari 476 kursi di parlemen. Sementara itu, Partai Militer Union Solidarity and Development Party atau disingkat dengan USDP hanya mendapatkan 33 kursi. Militer Myanmar yang memiliki kekuasaan atas 25% kursi di parlemen berdasarkan konstitusi, menuduh adanya kecurangan dalam pemilu tersebut, meskipun Komisi Pemilihan Umum Myanmar menyatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim ini. Kemudian ada sejarah kudeta. Myanmar memiliki sejarah panjang kudeta militer. Namun di sini saya akan sedikit memaparkan tentang sejarah kudeta Myanmar tersebut. Kudeta pertama terjadi pada tahun 1962 yang mengubah negara menjadi pemerintahan militer yang ketat. Meskipun ada upaya transisi menuju demokrasi antara 2011 dan 2015, kekuasaan militer tetap signifikan, termasuk hak untuk menunjuk 25% anggota parlemen. Alasan dilakukannya kudeta. Satu di antaranya adalah akibat adanya kecurangan pada proses pemilihan umum, yakni penggelembungan jumlah suara hingga 10,5 juta suara. Sehingga pihak militer menganggap bahwa kudeta yang terjadi Pecetri Riyadi Ibnu Khaldun 16 merupakan aksi konstitusional. Kemudian ada dampak-dampak kudeta. Yang pertama ada kekerasan dan perang sipil. Setelah kudeta, Myanmar dilanda protes massal yang direspons dengan kekerasan oleh militer. Banyak warga sipil tewas dalam bentrokan antara pasukan junta dan kelompok penentang, termasuk pasukan pertahanan rakyat yang baru dibentuk. Sekitar 3.200 warga sipil dilaporkan tewas akibat konflik ini. Krisis kemanusiaan. Kudeta menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, dengan banyak orang mengungsi ke negara tetangga seperti Thailand dan India. Perekonomian Myanmar juga mengalami kontraksi signifikan dengan tingkat kemiskinan meningkat drastis. Dan yang terakhir, respon internasional. Komunitas internasional, termasuk ASEAN, mengecam tindakan junta militer. ASEAN berusaha untuk memfasilitasi dialog melalui konsensus 5 poin yang mencakup penghentian kekerasan dan bantuan kemanusiaan. Namun, implementasi dari konsensus tersebut menghadapi banyak tantangan. Penyebab terjadinya kudeta. Kudeta ini didasari pada klaim militer tentang adanya kecurangan daftar pemilih dalam pemungutan suara. Meskipun Komisi Pemilihan mengatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut, kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari 2021 dipicu oleh beberapa faktor yang saling terkait
baik internal maupun eksternal. Berikut adalah penjelasan mengenai penyebab terjadinya kudeta tersebut. Yang pertama ada klaim kecurangan dan tindakan darurat. Militer menggunakan klaim kecurangan sebagai alasan untuk mengambil alih kekuasaan. Mereka menyatakan bahwa pemerintah gagal menanggapi tuduhan kecurangan dan mengumumkan keadaan darurat selama 1 tahun setelah menangkap Aung San Suu Kyi dan pejabat senior NLD lainnya. Yang kedua, ada orientasi dan kepentingan militer. Faktor internal juga berperan penting dalam kudeta ini. Militer Myanmar memiliki orientasi bahwa mereka adalah satu-satunya institusi yang dapat menjaga keutuhan negara. Dengan meningkatnya supremasi sipil di bawah pemerintahan NLD, militer merasa posisinya terancam, termasuk kepentingan bisnis yang mereka jalankan. Penguatan kekuasaan sipil berpotensi mengurangi dominasi militer dalam politik dan ekonomi. Yang ketiga ada kondisi sosial dan ekonomi. Kondisi sosial dan ekonomi di Myanmar juga menjadi faktor pendorong kudeta. Meskipun negara telah bergerak menuju demokrasi sejak 2011, banyak tantangan tetap ada, termasuk kemiskinan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang ada. Ketidakpuasan ini menciptakan ketegangan antara militer dan pemerintah sipil. Dan yang terakhir ada respon internasional dan dinamika politik global. Respon internasional terhadap situasi di Myanmar juga berpengaruh. Kudeta ini terjadi dalam konteks geopolitik yang lebih luas, di mana kekhawatiran akan pengaruh Cina meningkat, dan negara-negara lain seperti Amerika Serikat mulai menekan junta militer untuk kembali ke jalur demokrasi. Respon ASEAN terhadap kudeta Myanmar. Organisasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) tidak berbuat banyak menyikapi kudeta di Myanmar 1 Februari lalu, selain terbelenggu prinsip dasar untuk mencampuri urusan dalam negeri negara anggotanya. Ruang bagi tumbuhnya hak asasi manusia dan demokrasi di ASEAN kini cenderung menipis. Namun, warga dan aktivis di Myanmar masih berharap banyak pada organisasi ini. ASEAN berpegang pada prinsip non-intervensi dalam urusan domestik negara anggotanya, yang membatasi kemampuan organisasi ini untuk mengambil tindakan tegas terhadap kudeta di Myanmar. Hal ini menyebabkan banyak negara anggota memilih untuk tidak mengomentari atau mengambil langkah-langkah yang lebih aktif dalam menanggapi situasi tersebut. Banyak pengamat dan aktivis mengkritik ASEAN karena dianggap tidak cukup tegas dalam menanggapi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pasca kudeta. Mereka berargumen bahwa ketidakmampuan ASEAN untuk bertindak secara efektif dapat merusak reputasi organisasi tersebut di mata internasional. Respon internasional terhadap kudeta di Myanmar menunjukkan kombinasi antara kecaman tegas dan tindakan nyata berupa sanksi. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan posisi negara-negara besar seperti China dan Rusia, serta prinsip non-intervensi dalam ASEAN yang membatasi efektivitas respon kolektif. Kemudian ada kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan, yaitu kudeta di Myanmar telah menciptakan krisis multidimensional yang tidak hanya berdampak pada stabilitas politik dalam negeri, tetapi juga keamanan regional. Dengan meningkatnya perlawanan bersenjata dan situasi keamanan yang memburuk, masa depan Myanmar tetap tidak pasti. Sementara itu, komunitas internasional menghadapi tantangan dalam respons secara efektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan
mencari solusi jangka panjang untuk mengembalikan demokrasi di negara tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.